kita berkumpul lagi di tempat ini setelah seminggu kita beraktivitas dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Allah kita yang Maha Tinggi. Gimana? Sehat Bapak Ibu? Amin. Kok masih sehat semua? Amin. Puji Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat hari kami boleh datang di tempat ini berkumpul bersama-sama. Dan pagi hari ini kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau Allah kami. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang sangat baik bagi kami. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau di bumi dan di surga. Hanya Engkau Allah kami satu-satunya. Kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan kami hadir mau menyembah Engkau. Dan kami semua lakukan ini bukan dengan kekuatan kami, tapi karena semuanya Roh yang memampukan kami menjalani semua itu. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu-lagu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Bukan kuasaku atas aku, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita ulangi lagu ini dari awal sekali lagi, dan di dalam hati kita ulangi. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
kami sama-sama masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan, sehingga Tuhan dari setiap kami Tuhan yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami perlu mujizat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Bapak Ibu siap? Amin. Haleluya. Haleluya. yang berkuasa, Tuhan yang kekuatanku, Mazmur dan keselamatan.
Kau yang perkasa, Tuhan kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, penolongku yang hidupku. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
pujian kami naik di hadapan hadirat-Mu. Pujian yang memberikan sesuatu persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Persembahan yang menyenangkan-Mu ya Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan yang kami rasakan pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu ya Tuhan yang sudah memberkati kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Berkati kami ya Bapa dalam surga. Berfirmanlah Engkau Tuhan, supaya kami untuk mendapatkan kekuatan, makanan rohani yang akan memberikan kami kuat di dalam iman kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tidak bersaudara duduk kembali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan yang tertunda 2 minggu. Jadi tertunda 2 minggu karena saya kemarin 2 minggu kemarin saya berbicara tentang doa dan puasa. Nah, saya melanjutkan ini terakhir, sebenarnya seri terakhir dari kata sukar. Yang dalam tema saya selalu ada kata sukar, paling kuat di masa sukar, mengatasi kecemasan di masa sukar, dan beberapa lagi tema yang sudah saya sampaikan. Pagi hari ini saya bawa pada bagian yang terakhir, persembahan atau korban di masa sukar. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam, saya mau sampaikan seperti ini, saudara. Masa sukar seharusnya tidak berpengaruh dalam hal korban atau persembahan apabila kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kenapa seperti itu, saudara? Karena persembahan atau korban yang diberikan kepada Tuhan itu tidak ada standar yang angka yang nilai yang tidak boleh berubah. Saya terpengaruh dengan bunyi, saudara. Saya ganti aja. Jadi dalam Alkitab saudara tidak sampaikan jumlah. Setiap umat Tuhan harus memberikan persembahan misalnya 10.000. Lalu angka itu tidak berubah-berubah. Bahkan kalau dalam perjanjian lama, saudara-saudara menemukan ada hal-hal yang oleh Alkitab disesuaikan dengan kondisi, dengan keadaan yang kita masing-masing, keluarga masing-masing. Jadi tidak mengacu pada satu angka yang menetap. Oleh sebab itu sebenarnya korban persembahan yang benar di masa sukar, saya katakan dia mengikuti firman Tuhan. Keadaan menentukan apa yang kita akan lakukan, apa yang kita berikan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, namun terkadang memang ada orang-orang yang memang kalau saudara belajar dalam karunia rohani di dalam Roma pasal 12, memang ada orang-orang tertentu yang memang punya karunia memberi, sehingga mereka terganggu ketika datang masa sukar. Biasanya mereka suka memberi dengan nilai yang besar. Tiba-tiba ketika datang masa yang sukar, mereka sepertinya tidak bisa memberi, sehingga itu mereka terganggu. Itu pribadi, tidak bertolak pada suatu kebenaran Allah bahwa apa yang mereka berikan sekarang itu sudah bukan rohani lagi, sudah bukan suatu kebenaran lagi. Ini Alkitab sangat fleksibel, saudara. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, maka Alkitab seperti ini. Dia tahu betul, dia mengantisipasi betul keadaan dunia yang naik turun. Ada masa-masa seperti kita tahu di Mesir, ada masa-masa berkelimpahan luar biasa. Tapi ada satu masa dia turun sangat drastis kehidupan yang ada. Nah, Alkitab sudah mengantisipasi itu.
Sehingga Alkitab tidak mencatatkan suatu angka yang harus dilakukan terus-menerus. Bahkan kalau zaman Taurat lebih lagi, orang yang mampu dia mempersembahkan lembu untuk jadi korban perdamaian dengan Tuhan, korban bakaran buat Tuhan. Orang yang tidak mampu ambil yang lebih kecil lagi, sampai yang paling tidak mampu memberikan merpati, burung merpati sebagai persembahan korban kepada Tuhan. Nah, saudara melihat wah, betapa Alkitab ini sangat mengerti sekali, dan Alkitab kebenaran adalah firman Tuhan, tidak membuat orang susah. Saudara lihat dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Jadi kita bertolak dari firman Allah ini, dari ayat ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara melihat bagian yang hendaklah masing-masing. Jadi persembahan itu tidak harus melihat orang. Oh, si A begini, saya harus seperti itu. Tidak, masing-masing sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kerelaan hati kita. Nah, itu yang berkenan kepada Tuhan. Terkadang ketika masa sukar seperti itu, jadi ada orang-orang tertentu jadi takut mau ibadah. Aduh Tuhan, nanti saya nggak bisa kasih persembahan. Kalau memang nggak bisa kasih, nggak apa-apa. Kenapa? Tuhan nggak nuntut kok. Tuhan tidak paksa. Karena Tuhan katakan kerelaan. Kalau persembahan datang dari kerelaan, berarti dia menyesuaikan dengan keadaan dirinya sendiri. Tuhan, saya rela, saya mampu seperti ini. Sebab itu saya akan memberikan dengan sukacita Tuhan. Memang ada tempat-tempat tertentu persembahannya sudah diukur. Dulu, zaman dulu saudara, sekolah minggu tahun 90-an, ada teman saya, itu sekolah minggu wajib kasih persembahan 5.000, minimal 5.000. Dan ada juga pendeta dia, tapi ya itu gereja dia, saya mau bilang apa, itu aturannya. Nah, saudara-saudara, sehingga firman Allah, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Terus yang kasih tapi aduh, ini hati ini, ntar kalau saya kasih ini saya bisa makan bakmi ntar. Kalau saya kasih ini, aduh nanti uang saya jadi kurang. Sehingga memberi dengan sedih hati, memberi dengan terpaksa. Nah, persembahan seperti itu, baik di masa yang baik, normal, baik di masa sukar, kalau dilakukan seperti itu tidak berkenan kepada Tuhan. Aduh, kalau saya kasih sedikit, aduh enggak enak itu. Di jemaat yang duduk di belakang saya pasti melihat itu persembahan yang saya kasih. Nanti dia lihat kecil, waduh saya jadi malu. Terpaksa saudara ambil paling bagus, lalu saudara beri sambil saudara agak kipas-kipas sedikit itu uang supaya dilihat, kasih. Pas pulang di hati menyesal, oh Tuhan, kenapa saya udah kasih tadi itu yang paling besar ya di dompetku. Jadi menurut kerelaan hati, menurut kesanggupan masing-masing, itu menjadi persembahan yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Jangan memaksakan diri. Aduh, saya pokoknya segala sesuatu. Saudara, ingat di rumah masih ada tanggungan. Ingat di rumah masih perlu biaya. Jangan karena memberikan persembahan yang besar-besar di gereja, lalu di rumah akhirnya berantem. Pas mau belanja nggak ada duit. Sudah dikasih sama Tuhan. Urusan belanja, urusan Tuhan. Saudara jangan salahkan Tuhan. Kita yang kasih keputusan. Kita melihat saudara, kerelaan hati yang dimaksud sini adalah tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Jadi
baik disuruh orang atau datang lahir dari sendiri, itu apa yang kita berikan tidak memberatkan kita. Kalau itu sudah memberatkan kita, itu bahaya, saudara. Nanti kalau kita besok lusa kekurangan, nanti kita ngomel-ngomel sendiri. Ada orang, memang orang tertentu bertindak iman, uang tinggal 50.000, tahu-tahu ada orang datang minta bantuan, lalu saudara bertindak secara iman. Atau di gereja, saya mau bertindak dengan iman, saya percaya apapun yang terjadi, mau saya ada duit, nanti pokoknya saya bertindak dengan iman, saya mau berikan kepada Tuhan. Tapi jangan tiap minggu seperti itu. Itu saudara akan mencobai Tuhan namanya. Saudara akhirnya menemukan titik di mana saudara tidak mendapat apa yang saudara harapkan, saudara akan kecewa. Tapi ada kasus-kasus tertentu orang bertindak dengan iman. Pembelian tempat ini, saudara, ada satu keluarga yang bertindak dengan iman. Dia memberikan mobil dia, padahal pada saat itu dia sementara terpuruk usahanya. Dia memberikan mobil dia untuk membeli tempat itu. Itu tindakan iman. Tetapi 17 tahun, 18 tahun yang lalu hal itu dilakukan. Tapi tidak tiap hari, tiap tahun ada orang yang bertindak iman seperti itu. Ini 18 tahun cuma satu orang yang melakukan itu. Ya memang saat itu mungkin Tuhan yang gerakkan di dia, dan saya katakan memang Tuhan gerakkan karena pada saat dia terpuruk, dia lakukan itu, dan Tuhan angkat dia dengan cepat. Walaupun sayang ada kasus-kasus yang terjadi sehingga dia itu karena salah sendiri. Jadi bertindak, jadi arti dari kerelaan hati adalah tidak memberatkan. Yang berikut, arti dari kerelaan hati, dia tidak memberi melampaui kemampuan dia. Tahu-tahu punya kemampuan 1, maksa-maksa kasih 10. Kalau orang lihat itu seperti rohani, tapi itu tidak rohani itu, saudara. Wah, ini aneh, ini pendeta. Maunya pendeta lo khotbah kan supaya Jumat beri paling banyak. Pokoknya bahkan tidak memberi pun didorong. Ayo dengan iman kita beri. Buka yang terbaik di dompet, kasih buat Tuhan. Tapi ini pendeta di Philadelphia aneh ya. Larang orang memberi. Saya bukan melarang memberi, saudara, tapi kita memberi sesuai dengan firman Tuhan. Itu saja, saudara, yang penting. Karena nggak ada cuma perpuluhan yang ada jumlah. Itu pun fleksibel juga. Kalau saudara dapat banyak ya kasih banyak, kalau kurang ya kurang itu. Tapi selain daripada itu, tidak ada angka yang ditentukan. Kerelaan hati juga memberi bukan karena ingin dipuji. Jadi, wah saya mau memberi. Apalagi kalau sudah mau Natal nih, saudara, kita butuh yang untuk biaya Natal lagi. Mau ditulis ini dia, sumbangan dari Bapak Gembala. Kelihatan besar supaya jemaat puji. Bapak Gembala itu memang hebat. Nyumbang aja. Padahal nggak tahu. Habis dia tulis itu dia, besoknya itu istri marah-marah karena ada mau belajar pasar. Cuma karena kepingin dipuji. Nggak boleh begitu, saudara. Alkitab tidak suka seperti itu. Maka saudara tidak akan menuai hasil seperti yang saudara harapkan kalau memberi karena ingin dipuji. Nah, saudara, kita akan melihat, saudara, kita akan belajar ada 2 pribadi yang kita akan lihat dalam firman Tuhan, yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Bagaimana cara mereka memberi, saudara? Memberi dengan ketulusan, memberi dengan kerelaan, memberi dengan sukacita. Karena terkadang juga kita jadi seperti Saul, nggak boleh juga. Kita belajar seperti Daud. Saudara, kita melihat begini, saudara. Dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 18 sampai 24. Sebab itu saya katakan ini lanjutan sebenarnya dari menang di masa sukar dan lain sebagainya. Karena ini masih berkaitan dengan khotbah saya terakhir di masa sukar. 2 Samuel pasal 24 ayat 18 sampai 24, firman Allah berkata seperti ini. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud
dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat mengirikan Arauna, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu, dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menipu rakyat. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja, mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik, dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja, diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Saudara melihat Daud berkata, tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat mengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Saudara melihat bagaimana Daud ketika masa sukar, bangsa Israel telah dilanda dengan tulah, di mana kalau saya tidak salah angka 70.000 orang meninggal dalam seketika, dan tulah terus itu berjalan. Malaikat mengangkat pedang untuk membinasakan bangsa Israel. Lalu Nabi Gad datang kepada Daud, pergi kamu, di mana malaikat itu mengacungkan pedang. Rupanya tempat itu, tanah itu milik Arauna. Lalu Daud ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dia ingin berkorban demi bangsanya, demi keluarganya, supaya tulah itu berhenti. Tapi Arauna berkata, Raja Daud, ambil semuanya, ada lembu, ada kayu bakar, dan ambil juga tempat ini. Silakan dirikan mezbah bagi Tuhan, silakan persembahkan korban bagi Tuhan. Ambil semuanya, aku berikan secara gratis. Tapi Daud berkata, tidak, saya mau mempersembahkan kepada Tuhan dengan tulus hati. Saya mau mempersembahkan kepada Tuhan dengan kerelaan. Saya tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan dengan tangan kosong. Nah, saudara melihat Daud memberikan sesuatu kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Dia memberikan sesuatu kepada Tuhan dari apa yang dia miliki, dengan tidak memaksakan diri, dengan tidak jor-joran. Seorang raja, semua lembu dipersembahkan sesuai dengan kebutuhan. Dia mempersembahkan kepada Tuhan. Dia datang, dia berikan kepada Tuhan. Ada kesempatan untuk datang mempersembahkan kepada Tuhan dengan tangan kosong. Kenapa? Karena Arauna memberikan semuanya, mempersiapkan semuanya. Tapi Daud katakan tidak. Sesuai dengan keperluanku, aku akan membayar kepada engkau. Nah, inilah yang Allah maksud, saudara. Inilah yang firman Allah inginkan, supaya benar-benar ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, betul-betul itu juga dari kita. Apa yang kita punya, dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan, dengan garis sesuai dengan firman Tuhan, di mana kita tidak memaksakan diri kita tidak memaksakan sesuatu yang memang tidak kita sanggup lakukan. Daud sanggup melakukan, di mana apa yang dia miliki, dia sanggup persembahkan kepada Tuhan, dan dia persembahkan itu kepada Tuhan. Nah, saudara, yang bagian kedua, saudara, kita lihat bagaimana Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama di bangsa Israel. Sebelumnya dipimpin para hakim, dan sebelumnya dipimpin para nabi, dipimpin oleh para imam. Raja Saul, dia mengambil pajak kepada bangsa Israel. Raja Saul memiliki segalanya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 14 dan 14, kalau kita lompat ke ayat 19 dan 21, firman Allah berkata seperti ini. Tetapi kata Samuel,
Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud, saudara lihat baik-baik, saudara garis bawahi baik-baik, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Ayat berikut, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jalan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas. Untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Saudara, kalau saudara baca terus ini cerita ini, maka saudara menemukan dari kasus inilah Raja Saul ditolak oleh Tuhan. Tuhan katakan semua yang hidup, baik raja sampai binatang-binatang, dimusnahkan semuanya. Musnahkan semua orang Amalek. Raja Agag beserta rakyatnya, musnahkan semua kambing, domba, lembu, sapi, musnahkan semua. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Biasanya bangsa Israel setelah berperang, mereka datang mempersembahkan korban perdamaian kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan kepada Tuhan korban persembahan untuk menyukakan hati Tuhan. Tapi yang terjadi, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan, Saul tidak mengambil dari apa yang dia miliki. Rakyatnya tidak mengambil dari apa yang mereka punya. Mereka mengambil lembu, kambing domba yang baik-baik, yang kata firman Tuhan, yang seharusnya ditumpas, dibinasakan semuanya. Tapi mereka ambil itu, mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan berkata itu tidak layak. Itu suatu kejahatan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, jangan sampai kita seperti Saul, mempersembahkan kepada Tuhan sesuatu yang seharusnya bukan kita punya. Mempersembahkan kepada Tuhan seharusnya suatu persembahan yang tidak layak dipersembahkan kepada Tuhan dengan dalil apapun, itu sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Kelihatan kita mempersembahkan kepada Tuhan, dilihat semua orang, ada catatan kita memberikan persembahan dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi sebenarnya itu tidak berlayak, sehingga Allah tidak mau terima. Persembahan di masa sukar, saya katakan, adalah persembahan yang betul-betul lahir dari ketulusan hati kita masing-masing. Bukan dilihat dari jumlah yang besar, bukan dilihat dari banyaknya persembahan kita, tapi yang lahir dari ketulusan hati kita. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Dia punya kesempatan, hartanya tidak berkurang untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Tidak berkurang sedikit pun apabila dia mau menerima yang dikatakan oleh Aaron. Tetapi bagi Daud itu tidak benar. Itu bukan korban saya kepada Tuhan. Itu bukan persembahan saya kepada Tuhan. Persembahan saya kepada Tuhan ada sesuatu yang saya punya, sesuai kemampuan saya, sesuai dengan apa yang saya miliki. Itu yang saya persembahkan kepada Tuhan, dan itu yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, korban persembahan diberikan kepada yang pertama, sesuai firman Tuhan, diberikan kepada Tuhan. Itu korban pemberian kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana Abraham, dia mempersembahkan kepada Tuhan, dia memberikan korban kepada Tuhan. Bagaimana Ishak memberikan kepada Tuhan. Bagaimana Yakub, bagaimana bangsa Israel memberikan kepada Tuhan. Sampai kepada gereja mula-mula diberikan kepada Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1 firman Allah kata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu. Bukan berarti tubuh ini kita datang, kita kasih korban, dipotong, disembelih. Tapi bagian yang kita miliki, berikanlah itu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Bukan lagi seperti zaman Taurat harus mengambil lembu, mengambil domba untuk disembelih. Tetapi apa yang kita punya, berikanlah sesuai kerelaan, berikanlah sesuai kemampuan, berikanlah pertama-tama kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kita juga bisa memberikan kepada sesama yang membutuhkan. Ini kata firman Tuhan. Kalau saya tidak salah dalam Galatia pasal 6, bertolong-tolonglah kamu pertama-tama kepada sesama umat Tuhan, sesama anak Tuhan. Tapi kita akan melihat, saudara, dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sesuatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Jadi memberikan kepada orang-orang yang ditimpa dengan kesulitan, itu juga suatu kebenaran, saudara. Bagaimana orang-orang mereka datang, mereka mengumpulkan. Kalau saya tidak salah ini jemaat Antioquia, saudara. Kisah Para Rasul 11. Benar, jemaat Antioquia. Jadi jemaat-jemaat Antioquia yang saat itu berkelebihan. Mereka berinisiatif karena dunia ditimpa dengan bahaya kelaparan yang besar, maka mereka berinisiatif melihat orang-orang yang ada di Yudea, anak-anak Tuhan yang ada di Yudea yang dalam keadaan kekurangan, kelaparan. Mereka mengumpulkan masing-masing dan mereka membawa segala korban mereka, segala persembahan mereka buat orang-orang kudus yang ada di Yudea, supaya anak-anak Tuhan di Yudea mereka tidak kelaparan. Ini bagian yang harus kita lakukan. Bagian yang suatu kebenaran Allah yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang pertama saya katakan, mempersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, kepada orang-orang yang membutuhkan. Masa kesukaran seperti ini, saudara, ada begitu banyak orang yang memang mengalami keadaan di mana makan pun sulit, saudara. Kalau saudara tahu, saudara tergerak hati, maka tidak berdosa, saudara. Saudara sedikit, karena memang cuma itu yang kita punya, kita bisa berbagi, kita bisa berbagi, saudara. Di masa sukar seperti ini, saudara, mereka melihat itu gereja Jumat Philadelphia Harapan Indah itu duitnya banyak, itu pendeta, saudara. Saudara, terkadang saya mau ketawa, saya bersyukur aja kepada Tuhan. Mereka tidak tahu keadaan. Ada aja, saudara. Baik di WA, ada yang minta, ada yang pinjam, ada yang jual untuk kebutuhan pelayanan dan lain sebagainya. Sesuai kemampuan saya melakukan kebenaran Allah. Bahkan terkadang sudah di luar kemampuan saya sudah berbelok dari kemampuan saya. Kalau mau dibilang ya sudah tidak standar firman Tuhan lagi, saya sudah melakukan sesuatu yang sudah melampaui dari kemampuan saya. Tapi saya belajar, saya coba melakukannya, saudara. Saya berpikir,
berarti saya masih lebih baik dari keadaan mereka, sehingga saya mau melakukan ini. Dan puji Tuhan, ketika ini ayat, ini firman Allah, saya sudah mau sampaikan hari ini, kasih selesai itu tema ada kata suka. Saya bersih-bersih tadi sini sudah. Karena rumah banjir. Jadi kalau ada mobil lewat bergelobang, itu airnya masuk ke dalam ruang ibadah. Saya pel, saya buka pintu di belakang itu sudah tapel. Dia saya buka sudah. Seorang ibu datang. Pak, saya tidak tahu dia tawarin beli beras atau minta uang beras. Tapi intinya dia membutuhkan uluran tangan saya. Saya angkat tangan, maaf ya Bu. Dia melangkah 3 langkah. Seperti Roh Kudus bicara. Kamu mau menyampaikan firman Tuhan, korban yang benar. Ibu itu di depan kamu datang meminta kamu usir. Bukan saya tidak usir, saya angkat tangan. Saudara, dia pas di pohon mangga ini saya teriak, Bu. Dia tengok saya, dia balik, sini Bu. Kenapa? Untuk apa kita menyampaikan firman Tuhan? Lalu firman Tuhan itu saya tidak praktekkan dalam hidup saya. Saya ke dalam, saya ambil sesuatu, saya kasih sama dia. Sehingga saya punya keyakinan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau mungkin saya tidak lakukan itu, mungkin malaikat di surga ketawa lihat saya. Apa ini orang? Bohong bener. Pakai firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan yang dia sendiri tidak melakukannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebab itu hari, saudara, lakukan saja firman Tuhan, saya katakan. Jangan kita memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, atau memaksakan sesuatu yang setelah melampaui jauh dari kemampuan kita. Itu akan menyiksa kita, akan membuat kerugian dalam hidup kita. Pakai standar saja firman Tuhan, saudara. Kalau ada saudara mungkin bertindak iman itu lain, tapi tidak, jangan tiap hari bertindak iman dengan iman Tuhan, dengan iman Tuhan. Saudara akan susah sendiri. Saudara. Persembahkan kepada Tuhan. Terus kemarin-kemarin saya berbicara tentang persembahan waktu dan lain sebagainya. Ini mungkin persembahan secara khusus, persembahan materi kita kepada Tuhan, yang bersentuhan langsung dengan kehidupan hari-hari kita, dengan orang lain, dengan gereja. Tapi lakukanlah itu seturut dengan firman Tuhan, seperti kata Korintus, dengan memberikan menurut kerelaan hati, tidak dipaksa, memberi dengan sukacita. Maka apa yang kita lakukan akan menjadi berkenan kepada Tuhan. Persembahan kita adalah menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun di masa sukar, nilai persembahan kita tetap sama di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita memberi sesuai dengan kerelaan dan kemampuan kita. Puji nama Tuhan. Saudara tundukkan kepala saudara. Saya minta Angel maju. Haleluya Yesus. Di musik dan sinar yang ada untuk bisa maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Kita nyanyikan pujian ini, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan bersama dengan kita, saudara, pastinya segala tindakan kita adalah tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita memberi sesuai dengan firman Tuhan. Kita beribadah sesuai dengan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Pujian kita untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya Yesus.